saya akan menjawab keluhan mengapa semenjak yoga justru malah banyak mengalami cedera. Sebelumnya waktu olahraga yang lain kayaknya biasa-biasa aja, nggak cedera. Oke, teman-teman, untuk menjawab keluhan ini, saya posisikan yoga sebagai jenis olahraga pada umumnya. Berdasarkan tujuannya, di video ini saya akan bagi olahraga menjadi 5. Pertama ya, olahraga yang tujuannya untuk kebugaran. Yang kedua, olahraga yang tujuannya untuk hiburan. Ketiga, olahraga yang tujuannya untuk permainan. Yang keempat, olahraga yang tujuannya untuk seni. Dan yang kelima, olahraga yang tujuannya untuk prestasi. Oke ya, olahraga, mengolahraga. Kalau kita hanya fokus di yang pertama, tuh yang tujuannya untuk kebugaran, maka olahraga cenderungnya aman. Apapun olahraga, kalau target kita untuk kebugaran, itu punya kecenderungan yang aman. Apalagi kalau ditunjang dengan teknik yang baik, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke yang kedua, yang tujuannya untuk hiburan, disitulah mulai ada yang namanya resiko cedera. Ya, buat hiburan lah gitu ya. Daripada nganggur, tiba-tiba kepikiran, kayaknya aku mending ke sana deh, mending ikut Zumba deh gitu ya. Kayaknya aku mending ikut flow deh. Nah, karena targetnya hiburan, banyak hal yang dikesampingkan biasanya. Mengesampingkan pola latihan. Misalkan 3 hari yang lalu badan kita udah digeber, tapi hari ini latihan lagi yang seharusnya istirahat misalkan ya. Nah, harusnya kan istirahat, tapi karena butuh hiburan gimana lagi ya? Ya udah gitu. Nah, biasanya gitu teman-teman, kalau di otak kita yoga untuk hiburan, di rumah bingung nggak ada teman gitu ya, itu biasanya resiko cederanya itu tinggi sekali. Di dalam ruangan juga biasanya kurang begitu kooperatif dengan instruksi yang dikasih sama gurunya atau instrukturnya atau trenernya gitu. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu yang targetnya untuk permainan. Nah, contohnya misalkan ya futsal, bulu tangkis, terus apalagi basket ya. Itu kan masuk kategori permainan kan. Nah, kalau sudah ngomong permainan itu kan otak kita itu fokusnya kan lebih ke fokus pada strategi, bukan fokus pada kebugaran, bukan fokus pada kondisi tubuh, fokusnya pada strategi. Strategi biasanya strategi untuk memenangkan sebuah pertandingan ya. Kalau misalkan basket, gimana untuk memasukkan bola keranjang gitu kan ya. Terus kalau misalkan tenis, gimana nyemesnya. Terus kemudian kalau bola ya gimana memasukkan bola ke gawang gitu kan. Ya, jadi sudah nggak memperhatikan kebugaran bahkan keamanan tubuh gitu. Jadi makin ke urutan ke yang selanjutnya itu resikonya makin naik gitu. Nah, yang keempat itu yang tujuannya untuk seni gitu. Nah, seni macam-macam. Kalau menurut para bodybuilder ya yang badannya gede banget, dia mengatakan bahwa saya tidak sedang melakukan proses kebugaran, saya itu sedang berkesenian mengolah otot. Saya itu membangun otot, menciptakan guratan-guratan yang nanti ketika kontes badannya jadi oke gitu ya. Mereka itu ngomongnya seni gitu. Ini adalah seni, ini bukan bagian dari kebugaran gitu. Gitu teman-teman. Kalau hanya fokus kebugaran, saya nggak perlu yang segede ini badannya, ini bagian dari seni gitu. Nah, kalau targetnya sudah seni seperti ini ya, resiko cederanya itu juga tinggi kan, karena ya otomatis dari sisi bebannya juga akan harus dipacu supaya ototnya akan terus nambah gitu. Terus apalagi ya menciptakan sesuatu yang indah gitu-gitu ya. Itu akan menciptakan resiko cedera.
atau misalkan pencak silat gitu ya, kalau targetnya untuk seni gitu kan, sudah bukan safety lagi, gimana gerakannya menghibur, loncatannya itu indah gitu ya, terus balet dan segala macam. Ketika sebagai seni ya, itu juga sudah lain lagi. Dance itu bisa jadi untuk kebugaran, juga bisa sebagai seni gitu kan ya. Ketika sebagai kebugaran pasti akan berbeda gerakannya ketika sebagai seni gitu ya. Walaupun banyak yang mencoba win-win solution gitu. Gitu ya, ketika sebagai seni ya udah resiko cederanya akan ada gitu. Nah, yang paling tinggi itu ketika sebagai prestasi. Kalau udah ngomongin prestasi, resikonya lebih tinggi lagi gitu. Karena ya demi demi bangsa dan negara gitu ya. Coba deh kalau misalkan Anda bulu tangkis sebagai ya permainan biasa, pasti ya akan terukur. Tapi kalau udah ngomongin prestasi, lain lagi. Pada saat misalkan udah masuk final, mau kakinya sudah mau copot, ya dipaksain kan, kecenderungannya seperti itu. Kadang-kadang meskipun dokter udah bilang enggak, kamu nggak boleh main, tapi si pemainnya kayak enggak lah, ini puncak karirku soalnya saya harus main. Nah, pasti akan banyak mengignore itu namanya sih. Ya tidak memperhatikan, mengabaikan sisi-sisi keamanan tubuh kalau sudah ngomongin prestasi gitu. Nah, sekarang yoga itu sebagai apa di sini? Nah, yoga juga sama. Ya, yoga bisa masuk ke empat-empatnya. Yoga bisa untuk kebugaran saja, bisa sebagai seni, ya bisa. Coba kalau kita lihat di Instagram ya, kita banyak menemukan gerak-gerakan yang sangat indah sekali ya. Kalau kita lihat gerakan-gerakan yang di Instagram yang di shoot ya, di foto dengan high resolution gitu ya, itu kan sudah keren banget ya. Aku juga suka menikmatinya. Nah, ketika orang sudah fokus ke keindahan, resiko cederanya akan tinggi. Nah, kalau misalkan balik lagi ke keluhan yang tadi, kenapa kok saya jadi banyak cedera? Karena ya kamu menjadikan yoga hanya sebagai seni saja, sebagai keindahan gitu. Ya udah, oke, pokoknya hari ini aku harus bisa yang namanya king pigeon. Pokoknya hari ini aku harus bisa Arda Macendrasana yang tangannya udah bisa dikaitin gitu. Oke, hari ini aku pokoknya harus bisa yang namanya reverse di Parsvakonasana. Pokoknya harus kemana juga udah hampir bisa, masa hari ini nggak bisa. Pokoknya aku nggak mau kalah, karena itu sebuah kepuasan. Ya udah, biasanya akan cenderungnya ditarik ya. Aku juga ya pernah ngalamin itu ya, gergetan, masa sih hari ini nggak bisa. Akhirnya akhirnya ketarik ototnya gitu. Nah, seperti teman-teman, misalkan kayak yang seneng banget handstand gitu-gitu. Pokoknya kalau belum handstand, belum ini, karena part of art ya, bagian dari seni. Apalagi kalau yoga sudah digabungin semuanya ya buat hiburan, ya buat berkesenian, berindah-indah ria gitu ya. Rasanya wow, kayak kalau udah bisa kuningnya sana, dari kondisinya terus kemana-kemana itu ya keren aja gitu. Dan itu nggak salah teman-teman gitu. Nah, kalau aku saranin ya yang seimbang lah gitu. Berkesenian di dalam asana oke, tapi harus memperhatikan sisi kebugarannya dan sisi safety-nya. Gitu. Tapi pada prakteknya ya kebanyakan sih selalu ekstrim. Kalau nggak sisi kiri, langsung ke sisi kanan, nggak ada yang tengah-tengah. Kalau nggak mentok ke depan, mentok ke belakang. Saya saranin sih ya kita harus balance di tengah-tengah gitu ya. Nah, apalagi kan ya yoga itu kan termasuk yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya kepenatan, yang stres gitu. Bahkan bisa menghilangkan psikosomatis gitu kan. Nah, di situ kadang-kadang merasakan contohnya, kok saya kemarin jadi enak tidur gitu ya. Padahal saya nggak minum obat, biasanya kan selalu obat gitu. Nah, dari situ kayak ngerasa wow, ditambah lagi dengan seni yang kayak wah, kerennya gerakan ini gitu. Terus ditambah lagi dengan misalkan yang sebut saja kayak jiwa-jiwa yang sepi. Kok jiwa-jiwa yang sepi sih, kayak
ya tadinya kayak kosong, terus pada saat yoga itu jadi kayak nggak kosong lagi gitu. Nah, ketika pada saat yoga nggak kosong lagi, biasanya dia itu akan mengabaikan safety gitu, karena dia try to menyelami ke sisi ini, heartnya, kebutuhan jiwanya. Nah, contohnya rata-rata yang benar-benar kayak ada yoga pokoknya kayak dapet banget gitu kan, biasanya pose-pose yang challenging kan. Pas begitu split melakukan gerakan yang ini tuh rasanya kayak ada gitu kan ya, ada kepuasan yang yang nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Mungkin itu ada endorfin yang tumpah dengan sangat banyaknya sehingga ada rasa yang sangat nyaman. Pokoknya ada hormon yang bikin nyaman banget gitulah. Nah, biasanya kayak gitu lumayan mengelabui kita, menjadikan kita itu tidak terlalu menjaga postur, menjaga teknik. Nah, mudah-mudahan dari sini sudah terjawab kenapa banyak orang justru malah jadi banyak cedera di yoga, padahal kan katanya yoga bisa memperbaiki postur gitu ya. Oke. Dari penjelasan ini sekarang sudah dapat jawabannya dan bisa sekaligus menjawab tuh yang di Amrik, kenapa di Amrik pernah memasukkan yoga sebagai salah satu olahraga yang banyak cedera. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nas, salam Fit to Freedom.